Ya, pemirsa, kasus pengaduan pembangunan perumahan masih saja terjadi di tengah besarnya kebutuhan hunian bagi masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mencatat aduan konsumen mengenai masalah perumahan mencapai 3.034 kasus atau setingkat di bawah aduan konsumen mengenai jasa keuangan. Kenapa masih ada kasus perumahan atau properti mangkrak hingga berujung pada sengketa hukum? Bagaimana seharusnya konsumen menghadapi gencarnya tawaran perumahan dari pengembang? Telah bergabung melalui sambungan video conference Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Budiman Sitinjak dan Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI Toto Lusida. Pak Rolas dan Pak Toto, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, saya ingin ke Pak Toto dulu. Pak Toto, berapa banyak sebetulnya pengembang yang nakal atau yang akhirnya belakangan mengakuan prestasi yang tidak memberikan properti seperti perjanjian dengan konsumen, Pak Toto? Ya memang ada beberapa yang bermasalah, kita harus akuin, tapi bukan dikebiak uyah atau kasarannya terus semua pengembang itu bermasalah, tidak. Yeah. Dan persyaratan sudah ada dari Permen PUPR juga yang sudah konsumen itu berhak menanyakan mulai dari izin-izin dan yang terakhir kita sudah selalu menginformasikan dan mensosialisasikan ke masyarakat maupun ke developer bahwa pihak perbankan khususnya Himbara itu siap untuk sebagai pihak ketiga untuk penengah. Jadi mereka menyediakan fasilitas. Jadi untuk pembangunannya bisa dilakukan dengan uang dari perbankan, sedangkan uang dari end user itu masuknya ke bank. Jadi sekali lagi kan pada masyarakat, kalau membeli unit rumah, tidak bisa dilakukan melalui bank supaya semuanya ada penengah yang akan menyelesaikan. Baik, Pak Toto, pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh Pak Toto. Berapa banyak Pak pengembang, in percentage mungkin Pak, dibandingkan total pengembang yang nakal, yang mengemplang perjanjiannya? Berapa banyak itu Pak Toto? Kalau jumlahnya tidak sampai 1%, tapi memang kenyataannya, memang selama saya menjabat, saya sudah melakukan pemecatan terhadap kurang lebih 5-6 anggota di real estate. Karena bermasalah. Oke, kalau dipecat dari keanggotaan REI itu dampaknya apa Pak? Bukankah katanya ya, walaupun dipecat dari REI, dia tetap bisa membangun? Nah, kalau itu Pak, kembali lagi bahwa kita ingatkan Pemda, seperti beberapa Pemda sudah melakukan bahwa setiap permohonan seperti perizinan dan IMB atau sekarang kayak PBG itu ada tertulis di situ keanggotaan asosiasi. Oke. Nah, begitu dia nggak ada nomor asosiasinya, izin nggak bisa keluar. Tidak bisa ya. Tidak bisa kalau kemudian tidak ada bentuk dalam tanda petik silaturahim begitu ya Pak Toto ya? Ya kalau asosiasi kita juga nah, saya pun ada wakil ketua bidang perlindungan konsumen. Kita juga sekarang kondisi Meikarta, saya sudah berusaha untuk memediasi antara kedua belah pihak. Nanti akan saya tidak lanjuti, mungkin minggu depan kedua belah pihak. Baik, karena Pak Toto sudah menyentuh Meikarta, saya ingin langsung ke Pak Rolas. Pak Rolas, belajar dari kasus Meikarta, ini kan tadi sebelumnya kita lihat ada berita bahwa developer malah dalam kasus Meikarta itu sekarang sedang menggugat perdata. Ada 18 konsumen yang dianggap mencemarkan nama baik Meikarta karena mereka meminta pengembalian uang beli unit apartemennya. BPKN melihat kasus ini seperti apa ya, Pak Rolas? Terima kasih, Mas. Jadi di BPKN rekam jejak daripada Meikarta juga ada dari tahun 2018. Tahun 2018 banyak pengaduan ya setelah kejadian masalah perizinan dengan bupati itu yang urusan dengan KPK, akhirnya banyak orang yang minta pengembalian.
Ya, ada yang minta pengembalian dan lain-lain, dan banyak yang melaporkan ke BPKN. Nah, justru saya sedang bingung sekarang. Sewaktu kami menanganin, ya, kami mediasi antara konsumen dengan Mekarta, persoalannya selesai. Bahkan semua yang refund 2 juta, 50 juta, 100 juta, semua yang mengadu ke BPKN, dan waktu kami mediasi antara konsumen dengan Mekarta, kami sendiri turun ke Mekarta, semua beres ditanggung jawab oleh Mekarta. Bahkan setelah itu tidak ada lagi pengaduan masuk ke BPKN. Nah, terakhir setelah PKPU-nya muncul, setelah PKPU ini muncul ada putusan PKPU, baru banyak lagi yang mengadu ke BPKN. Mohon ini, Mas, apabila sudah berkekuatan hukum ada PKPU seperti itu, walaupun bisa dinegosiasikan, kita BPKN sudah tidak bisa lagi masuk ke ranah situ, karena memang sudah ada proses hukum yang sedang berjalan. Itu yang kami tangani dengan Mekarta dari tahun 2018 sampai 2019. Iya. Pak Rolas, sebetulnya kalau melihat kasus Mekarta itu ya, itu kan sebenarnya proyek yang sangat besar ya. Kalau saya masih ingat di tahun itu promosinya saja luar biasa besar ya, mencatat rekor budget promosi untuk di tahun itu dibandingkan siapapun. Ini tidak ada pembelajaran dari kasus ini untuk konsumen dan juga untuk developer, termasuk untuk Ray juga. Menurut Pak Rolas seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut kami, Mas, jadi apapun promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya sepanjang itu tidak melawan hukum, itu sah-sah saja. Karena selama ini kan memang kita lihat rekornya Mekarta itu memang besar-besaran iklannya, bahkan sampai saya ke luar negeri juga waktu itu ke Singapura. Ada juga iklannya di Lucky Plaza tuh. Saya ingat banget ada standing bannernya gitu di sana. Tapi sepanjang tidak ada pengaduan konsumen, tidak ada masalah, saya pikir itu sah-sah aja. Nah, terus yang justru menarik itu adalah kenapa setelah PKPU begini, ya ada PKPU, ya kan, habis itu orang berbondong-bondong bikin laporan ke kami, jadi kami juga di Komisi 6 seolah-olah tersudutkan. Padahal kami sudah melakukan bagian kami. Demikian, Mas. Dugaannya kenapa itu, Pak? Kemudian ada perubahan, Pak Rolas? Jadi kalau kita lihat ya, kan ini kan proses PKPU dengan perlindungan konsumen ini kan dua hal yang berbeda, Mas. Iya kan, artinya sudah ada putusan PKPU-nya, ya kita hormatilah proses hukum. Ya kalau orang mengatakan macam-macam, wah dia begini, dia begitu, dia begini, ya kalau semua kita tafsirkan percuma, negara kita kan negara hukum. Ya, bukannya saya belain Mekarta loh, sekali lagi bukan, kita taat hukum aja. Tidak ada yang bilang Pak Rolas membela Mekarta sih sebetulnya, Pak. Bukan, jadi dari tadi statement saya katakan seolah-olah, padahal ya, menurut saya malah bingung. 2018, Mas, saya umumkan malah. Masih ada nggak konsumen yang mau refund? Masih saya panggil-panggil. Bentuk advokasi yang diberikan BPKN, Pak Rolas, terhadap, ya ini kita ambil contoh kasus saja ya, Mekarta, karena banyak juga kasus yang lain. Bentuk advokasinya itu seperti apa sih, Pak? Jadi begini, di pasal 34 ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 1 tahun 98 ya kita itu menerima pengaduan. Jadi tujuan kita menerima pengaduan adalah supaya kita bisa memberikan regulasi lah, pertimbangan-pertimbangan dan lain-lain. Tetapi terhadap pengaduan yang masuk kepada kami ini, berdasarkan SOP kami mengupayakan agar konsumen terpulihkan haknya. Sampai terpulihkan haknya. Jika sudah tidak terpulihkan haknya, kedua belah pihak tidak sepakat atau ada deadlock segala macam, baru kita serahkan ke proses hukum. Itu yang kita lakukan level mediasi, Mas. Di dalam kasus saya ingin kembali ke kasus yang gambarnya sedang ditayangkan ini. Ini kan 18 konsumen yang kelihatannya tidak menerima juga unit apartemennya dan akhirnya minta uangnya kembali. Dan itu dianggap oleh pengembang Mekarta menjadi pencemaran nama baik untuk mereka dan malah digugat balik. Memangnya semua pembeli apartemen Mekarta, kalau yang BPKN tahu, Pak Rolas, sudah akan menerima unit apartemen yang dibelinya? Jadi begini, Mas, solusinya ada dua waktu itu kami tawarkan. Apakah konsumen itu mau uangnya kembali atau diganti unit? Kebanyakan konsumen itu ngambil unit yang di depan, diganti unit. Bahkan waktu itu masih saya katakan kepada konsumen-konsumen yang lain, masih ada nggak teman kalian yang mau refund nih? Yuk, kita selesaikan gitu loh. Dan semuanya selesai. Ada beberapa yang muncul selesai. Itu satu. Yang kedua, terhadap peristiwa yang di televisi ini, apabila Mekarta melakukan pembayaran, iya kan, tanpa seizin daripada pengurus, dalam hal ini PKPU, ini akan jadi salah juga melawan hukum. Karena keputusan PKPU-nya tidak melakukan pembayaran, begitu? Enggak, artinya begini, kebetulan saya juga pengurus, Mas, saya juga kurator, saya paham betul.
Ya, jadi Meikarta tidak bisa melakukan apapun, pembayaran apapun atau hutang apapun tanpa persetujuan dari pengurus. Nah, kalau sudah pengurusnya oke, Meikartanya oke, ya silakan. Oke. Kan juga sudah diajukan proposal perdamaian Oke. di pengadilan gitu loh. Baik, Pak Toto, ini kan kasus yang fenomenal ya. Memang ada juga banyak kasus lain, tapi dilihat dari nilai bisnis, dari luasannya, dari magnitudenya ini besar sekali Meikarta. Kenapa masih bisa terjadi ya Pak di Indonesia Pak? Apakah memang benar bahwa perlindungan konsumen properti di Indonesia ini memang sangat lemah? Atau memang di sisi yang lain konsumen Indonesia ini malas menelisik dulu, malas membaca, malas mempelajari aspek legalitas? Atau memang Ray juga bersilaturahim juga dalam tanda petik Pak untuk pengembang-pengembang. Yang penting ada pembangunan terjadi, ya nanti kalau ada kasus di tengah jalan lah dicoba diselesaikan atau dimediasi. Bagaimana Pak Toto? Enggak lah. Kalau kita lihat semuanya dan mayoritas, ini kan kecil sekali persentasenya. Dan juga masalahnya kan tetap kita selesaikan. Kita sendiri dari asosiasi juga sudah menyiapkan semuanya. Dan hampir semuanya bisa kita selesaikan untuk membantu dari perlindungan konsumen dari apa yang telah dilakukan dan semua ini berjalan dengan baik. Jadi kalau memang ada dari Meikarta sendiri sudah muncul terus, sampai ada TV-nya khusus untuk progres dari pembangunan dari Meikarta. Jadi konsumen bisa melihat pembangunan yang dilakukan berlanjut atau tidak, kegiatan yang dilakukan. Memang apa yang telah diputuskan oleh hukum kita nggak bisa ikut-ikut kalau sudah menyangkut asosiasi profesi yang tidak bisa turut campur dalam kasus hukum gitu lah. Ya. Berarti di kondisi terakhir ini saya ingin tahu dari Ray, kondisi terakhir itu Meikarta terus membangun dan ada keterlambatan bagi konsumen yang membeli apartemennya Pak Toto, itu ada kompensasi atau tidak itu Pak ya untuk konsumen untuk keterlambatan itu? Saya belum mengetahui detail karena memang kemarin saya coba telepon ke Dirut Pak Kedut belum terangkat, jadi saya pasti akan tindak lanjuti ya. Tapi apa yang telah disampaikan juga bahwa semuanya ini kita berusaha untuk supaya semuanya berjalan dengan baik. Iya, semua mendapat haknya ya. Ya, jadi Pak Rolas, memilih apartemen ya sudah. Oke. Pak Rolas, sebetulnya BPKN itu bertindak hanya kalau ada laporan dari konsumen, bukan hanya Meikarta tentunya, tapi konsumen properti yang lain, yang dirugikan, yang tidak mendapat janjinya, yang dibohongi oleh developer, atau sebetulnya BPKN bisa juga proaktif Pak, apalagi kalau proyek-proyek besar begitu, sudah mulai melihat, sudah mulai memberikan edukasi bagi konsumen. Yang mana yang bisa dilakukan BPKN Pak Rolas? Oke, jadi yang pertama sekali BPKN itu tidak hanya dari pengaduan yang kita lakukan Mas. Dari isu-isu juga kita lakukan. Contoh misalnya ketika memasuki tahun 2020 BPJS memutus kontrak beberapa rumah sakit. Kita langsung action, kita langsung bertindak. Artinya tidak melulu melalui laporan saja. Walaupun ketika ada isu nasional kita juga action di situ Mas. Oke. Melihat apa yang sekarang masih terjadi Pak Rolas, saya percaya bahwa Anda tidak mengambil pihak pada salah satu pihak. Yang tadi Anda sudah katakan BPKN tidak membela Meikarta, begitu ya, saya percaya. Nah, melihat hal seperti ini, kedepannya seperti apa BPKN melihat bahwa untuk mencegah saya bilang one prestasi atau penipuan dari developer nakal bagi konsumennya Pak Rolas? Oke, terima kasih. Jadi pengaduan yang paling tinggi di BPKN 5 tahun terakhir adalah perumahan. Setelah ada COVID baru sektor e-commerce. Jadi begini Mas, upaya yang sudah kita lakukan ya, ini juga Pak Toto juga ikut juga membidangi. Jadi tahun 2019 keluar Permen, ya Permen Peraturan Menteri PUPR. Jadi ceritanya begini, intinya Permen ini sekarang ditingkatkan jadi PP. Jadi intinya isinya PP ini adalah jika konsumen mau beli rumah, tapak ataupun apartemen,
pelaku usaha wajib sudah satu menunjukkan sertifikat, dua ada izinnya, tiga sudah keterbangunan 30%, empat dan lain-lain dan lain-lain. Nah selama ini kan tidak ada aturan itu Mas, walaupun ada undang-undangnya, tapi tidak ada jelas dan juknisnya. Harusnya setelah PP ini keluar 2000 ke atas, tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Mas. Baik. Masalahnya yang saya pelajari, yang saya bertanya itu Pak Toto dan Pak Rolas, di Indonesia ini sistemnya berbeda. Kenapa kemudian banyak penipuan terjadi? Karena memang konsumen langsung berhadapan-hadapan dengan pengembang. Di Australia misalnya itu tidak bisa terjadi. Konsumen itu berhadapannya dengan bank, dan bank yang menjamin pembangunan dari developer. Kalau nanti sudah ada sekian persen progres, baru uangnya bisa diserahkan. Yang tadi seperti dikatakan Pak Rolas. Apakah memang sistem pembangunan atau kerjasama properti di Indonesia ini harus diubah total? Pak Toto dan Pak Rolas, tahan dulu, kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan kita masih membicarakan bagaimana usaha untuk melindungi konsumen properti dari pengembang yang one prestasi atau bahkan nakal. Kita masih bersama dengan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rolas Budiman Sitinjak dan Ketua Umum Real Estate Indonesia Toto Lusida. Pak Toto dan Pak Rolas, saya ingin ke Pak Toto dulu. Pak Toto, belajar dari apa yang terjadi yang dilakukan di Australia, di Singapura, negara-negara tetangga kita, mereka melakukan sistem perlindungan konsumen dengan mewajibkan pengembang memiliki semacam akun bersama dengan pemerintah untuk meletakkan sejumlah uang sebagai jaminan, diusulkan sekitar 20%, yang kalau kemudian ada apa-apa, pengembangnya one prestasi atau nakal, maka jaminan inilah yang dipakai oleh pemerintah untuk melindungi konsumen yang sudah menyerahkan sebagian uang mukanya. Kalau di Indonesia, Pak Toto, itu bisa dilakukan atau tidak supaya menyelesaikan masalah-masalah yang saya rasa bisa jadi akan terjadi lagi, Pak Toto? Jadi gini, apa yang dilakukan oleh luar negeri itu tidak harus kita terapkan di Indonesia. Sementara perbankan atau dari lembaga keuangan ini bisa kita terapkan secara benar dan baik, itu sudah otomatis terlindungi kok pihak konsumen. Jadi apa yang kita lakukan selama ini dengan jadi sekitar 4 tahun yang lalu dengan kesepakatan dengan REI, perbankan sudah alih para KPR in-house untuk disimpan di perbankan, sehingga semuanya menjadi lebih safety dan semuanya lebih terlindungi dari pihak konsumen. Cuman memang seperti Mekarta memang ada mungkin hanya penundaan ya, karena kemarin adanya COVID memang semua pembangunan jadi tertunda, meskipun memang ada kemudian dari pemerintah untuk pembangunan properti tetap berjalan. Itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih pada pihak kepolisian. Tapi kerjanya yang ketakutan sendiri, jadi kita nggak bisa maksimal. Jadi kalau kita lakukan ini seperti di luar negeri, ini banyak sekali, apalagi anggota saya, ini sekitar 70% itu adalah pengusaha UMKM. Kenapa saya katakan itu? Dengan rumah sederhana itu sangat dibantu oleh pemerintah, disupport kreditnya oleh pemerintah mulai dari kredit kepemilikan lahan. Mereka sangat terbantu, usaha kecil pun bisa membangun. Tapi semuanya dimiliki oleh negara, oleh perbankan himbara. Dan selama ini berjalan dengan baik. Bahkan untuk landed house, rumah sederhana sangat amat kecil. Mungkin di Indonesia cuma 1-2 yang tertunda. Yang lain dengan baik. Kenapa harus dilakukan dengan sistem atau undang-undang yang lebih ketat? Itu menghambat investasi dan kreativitas dari masyarakat Indonesia sendiri untuk maju sebagai pengusaha. Kalau Pak Rolas bagaimana Pak dengan usulan semacam uang jaminan yang harus dimiliki atau diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah, yang kemudian itu akan dieksekusi kalau seandainya ada one prestasi atau bahkan nakal pengembangnya, uangnya diberikan ke konsumen. Setuju atau tidak Pak Rolas? Jadi kalau dikatakan kita melakukan ada uang, ekonomi kita negara berkembang mungkin masih susah.
Ya, tapi kami punya tawaran, Mas. Tawaran yang ditawarkan oleh BPKN adalah adanya lembaga penjamin. Ya, seperti di perbankan kan uang 1 miliar ke bawah dijamin oleh pemerintah gitu loh. Ya, kenapa nggak dibuat negara ini lembaga penjamin aja? Ya, apa namanya, ada misalnya rumah 1 miliar ke bawah atau 500 juta ke bawah dijamin pemerintah. Jika ada apa-apa, pemerintah yang jamin. Mungkin mainnya di sektor itu, karena kalau memang idealnya ada uang jaminan. Jika ada Ya. apa-apa, uang jaminan diam. Tapi kalau memang memberatkan pelaku usaha yang menengah kecil, Mas, pengusaha yang besar main properti ini cuma 1-2 loh, Mas. Mungkin 3-5%. 90% lagi kan menengah ke bawah. Ya, ini dari Ray juga yang kita kutip juga nih. Ya. Ya, jadi artinya memang ada keterkendala pendanaan. Mungkin lembaga penjamin mungkin lebih wise jadi jalan tengah, Mas. Lembaga penjamin yang memang kalau memang itu disetujui harus dibentuk lagi dong ya, Pak Rolas ya? Yes, kira-kira begitu. Ini pertanyaan banyak orang juga kepada kehadiran pemerintah. Sebetulnya saya ingin ke Pak Toto. Pak Toto, kan pemerintah punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, walaupun memang tidak ada aturan yang mengharuskan mengawasi juga pengembang-pengembang swasta yang bergerak di Indonesia. Tapi tadi yang Pak Toto katakan keanggotaan REI harus menjadi salah satu syarat untuk memberikan izin dari pemerintah daerah. Kenyataannya kan dalam kasus Meikarta justru itulah yang menjadi celah dan kemudian kepala daerah di wilayah tempat Meikarta dibangun diambil KPK. Mencegah hal serupa terjadi bagaimana ini Pak Toto? Ya itu tadi bahwa kami juga sudah berdiskusi dengan KPK. Mengambil tindakan, ya kami setuju sekali untuk menegakkan hukum. Tapi kalau suatu tindakan itu kan sekarang ada dua macam. Pemerasan atau bribe. Kalau lokasinya sudah lokasinya benar, kita membangunnya sudah benar, ngurus dendanya dipersulit, bahkan tidak keluar. Itu bribe atau pemerasan? Blackmail maksudnya ya Pak Toto ya? Kan gitu Pak Rolas. Oh. Nah, kalau ada ya Pak Toto ya, kepala daerah yang tidak mau juga mengeluarkan izin walaupun semua sudah dipenuhi, ada ya Pak Toto ya? Banyak sekali, makanya sekarang adanya UJK. Tadi pagi kita ketemu dengan Menteri Agraria dan sepakat kita sudah mendirikan helpdesk di awal Februari. Jadi pertengahan Februari kita sudah jalan helpdesk dengan 12 institusi pemerintah bersama dengan REI. Kita akan mempermudah perizinan yang ada, tapi kembali lagi di perizinan itu memang semuanya melalui asosiasi. Jadi helpdesk ini benar-benar jalan, jadi supaya tidak ada citra di masyarakat yang sekarang dipelesetkan bahwa UJK itu hanya pencitraan, tidak bisa realisasi. Investasi itu benar-benar dipermudah dilakukan pemerintah untuk ke depan. Itu bukan, dan sudah kita sepakati dan softwarenya sudah siap. Jadi mulai dari BKP, MPUPR, ATR, sampai lingkungan hidup pun ikut. Nah, itu semua kita lakukan bersama-sama dengan kemudian buat konsumen bisa ngecek juga di helpdesk itu. Bagaimana, apakah pengembang ini on the right track nggak? Jadi karena kita sudah kasih alamat, REI itu punya di seluruh Indonesia, ada di 38 provinsi. Baru datang, kadang-kadang bermasalah baru datang. Belum ada masalah, nggak datang, sama dengan Pak Rolas, kebingungan kita. Ya. Pak Rolas, kalau tadi Anda meniru seperti di perbankan ya, kan kita tahu persis perbankan atau lembaga keuangan non-bank bahwa stempel LPS atau bank ini dijamin LPS, kita lihat. Atau lembaga keuangan authorized by OJK begitu. Akhirnya itu yang menjadi filter untuk konsumen menggunakan jasa developer kalau di perumahan. Hal seperti itu bisa dilakukan atau tidak di perumahan ya? Saya tidak tahu apakah REI misalnya certified by REI itu baru kemudian konsumen bisa beli rumahnya atau seperti apa Pak Rolas? Harusnya ini kan tinggal masalah goodwill pemerintah aja Mas. Harusnya kalau pemerintah mau itu bisa. Ya kenapa bisa? Sama seperti lahirnya
lembaga penjamin di perbankan juga kan awalnya itu tidak ada. Ya. Ya, gara-gara terlalu banyak persoalan untuk supaya masyarakat percaya kepada pemerintah dan segala instrumen keuangan, dibuatlah lembaga penjamin itu. Ya. Ya, dan pemerintah sendiri melakukan pengawasan lebih ketat, akhirnya trustnya masyarakat lebih timbul lagi. Harusnya gara-gara rumah ini kan sekarang kan sudah merupakan jadi kebutuhan, Mas, kebutuhan pokok. Ya. Bukan kebutuhan tambahan lagi. Seharusnya pemerintah melakukan lembaga penjamin supaya semua terakomodir. Jadi pelaku usahanya pun tidak terlalu diberatkan, apalagi yang menengah ke bawah ini, Mas, yang paling sangat banyak, ya kan. Jadi masyarakat ya yang sudah ada ini pun sebenarnya sudah bagus ya. Harusnya itu lebih kalau dijalankan lebih benar. Tapi kalau mungkin dengan ada lembaga ini, penjamin ini, mungkin trust atau semua pihak bisa lagi ada win-win solution lah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rolas. Pak Toto, terakhir Pak, apa sih yang diharapkan Ray untuk kemudian jangan sampai lagi ada kasus seperti Meikarta atau kasus-kasus properti yang lain, Pak? Ya, lewatlah tangan perbankan, karena perbankan itu sebagai jalan tengah. Jadi pencairan dana yang dilakukan dari uang end user itu bisa dilakukan pada saat-saat tertentu, tidak mulai awal dari pengembang menerima dana tersebut. Baik, kita harapkan apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita tidak usah ketemu lagi seperti ini ya, Pak Rolas dan Pak Toto, pada saat ada kasus, tapi pada saat pembangunan berjalan dengan baik dan semua mendapatkan haknya. Kami berterima kasih Ketua Komisi Advokasi BPKN, Rolas Budiman Sitinjak, dan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Toto Lusida. Pak Rolas, Pak Toto, terima kasih. Selamat siang.